Bicara tenaga matahari adalah tenaga yang sangat berlimpah di muka bumi ini. Dan kalau kita pelajari lebih jauh, kita akan mendapatkan pendapat para ahli bahwa matahari adalah sebuah bintang dan sumber energinya ada di intinya, di mana terjadi reaksi nuklir antara molekul-molekul yang ada di inti matahari. Jadi ada deuterium dan tritium yang kemudian terjadi reaksi fusi ya, menghasilkan helium dan neutron dan melepaskan energi yang kemudian dipancarkan melalui ruang angkasa sebagai radiasi elektromagnetik yang kemudian kita rasakan di bumi sebagai panas dan cahaya. Jadi ini ilustrasi gambaran matahari sebagai sebuah bintang. Jadi semakin ke dalam, ke intinya, semakin tinggi temperaturnya, semakin panas. Dan dari perhitungan teori bahwa untuk setiap jam cahaya matahari, sinar matahari yang mencapai permukaan bumi sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan energi bumi untuk 1 tahun penuh. Jadi struktur matahari ada inti, ada lapisan luarnya. Yang mungkin perlu dipertimbangkan ketika kita ingin mengekstrak energi dari matahari adalah bahwa karena bumi sendiri beredar mengelilingi matahari dengan suatu sudut kemiringan tertentu, maka terutama di negara-negara yang lebih ke utara atau ke selatan, mereka mengalami perubahan dalam 1 tahun, siklus 1 tahun, tentang ekspos matahari ke daerahnya atau ke negara-negaranya. Jadi tentu saja musim panas, mataharinya lebih panjang bersinar diterima di negara-negara yang mengalaminya dibanding musim dingin dan diantaranya musim semi dan musim dingin. Ini adalah peta tentang radiasi yang sinar matahari, energi matahari di beberapa tempat di muka bumi. Jadi lebih merah tua itu lebih panas, lebih terang itu lebih kurang panasnya. Jadi ini dalam satuan jam kita lihat bahwa Indonesia misalkan relatif panas, meskipun tidak sepanas misalnya di daerah-daerah gurun di Afrika Utara atau di Afrika Selatan, di pantai barat Amerika atau di Australia. Tapi ini bisa kita lihat juga untuk lebih detailnya di Indonesia, kita lihat bahwa ini ada skala dari hijau sampai ke merah tua adalah kandungan energi dalam kilowatt hours per meter persegi untuk peta Indonesia. Jadi kalau kita lihat untuk daerah semakin merah tua warnanya semakin intens radiasi mataharinya, kita bisa lihat bahwa daerah pantai utara Jawa, misalkan pantai barat Sumatera, kemudian sebelah timur Jawa sampai ke Nusa Tenggara hingga Nusa Tenggara Timur itu terlihat sangat lebih besar potensinya dibanding daerah lain. Tapi di Papua, di Maluku Utara, di Sulawesi juga banyak spot-spot di mana kita melihat bahwa radiasi mataharinya sebetulnya sangat potensial untuk dimanfaatkan. Mungkin ini bisa sebagai pengantar tentang kuliah tenaga matahari. Terima kasih.